Oke, seadanya kita mulai dulu ya. Seadanya kita mulai dulu. Ini baru Ya. 3 orang yang Ya. masuk. Nanti segera menyusul yang lain. Oke. Kita lihat dulu soalnya. Mulai melanjutkan yang kemarin ya. Semua mikrofon kalian tak matikan ya, biar nggak ganggu ya. Mas Rizky, mikrofonnya dimatikan Mas Rizky. Oh, Mas Rizky belum dengar suara Pak Guru? Halo? Mas Rizky? Wah, Mas Rizky ini belum dengar suara Pak Guru ini. Pak teleponnya. Oh, wes. Mas Rizky sudah dengar suara Pak Guru belum? Tak teleponnya Mas Rizky. Rizky. Mas Rizky. Halo. Layarmu dumuken, terus sebelah kiwa bawah, kiri bawah, mengko ono nganune, ono gambar headphone kuwi kok demok terus di demok sing warna putih, terus oke. Sebelah kiri bawah. Layarmu kok demok sik nunul ngene. Wes? Kuwi mikrofonmu ki lho urip kuwi. Mikrofonmu itu belum hidup. Mikrofonmu kuwi iki urung urip. Kok nunul layare, engko sebelah kiwa ana jejer headphone karo gambar kamera. Nah, sing headphone kuwi kok demok. Ya terus kok demok sing tulisan warna apa? Kotakan warna putih kuwi lho ana tulisane. Wis sing masuk nek Jumra kuwi. Engko nek Zoom tak ketok engko. Engko mlebu nek Zoom sik. Kuwi sebelah kiri bawah nggon apa kuwi gambar headphone kuwi kok demok. Kok ikuti perintah apa? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua mikrofon matikan dulu. Semua mikrofon matikan dulu. Nah, selamat malam. Malam ini kita melanjutkan pembahasan soal yang kemarin. Kemarin kita sampai nomor 8 ya, tadi malam ya. Tadi malam kita sampai nomor 8. Nah, malam ini kita lanjutkan ke nomor 9 dan seterusnya. Nanti sedapatnya kira-kira setengah jam ke depan. Oke.
Nomor 9, perhatikan ke layar ya. Posisi HP kalian dimiringkan begini, dimiringkan. Jangan berdiri. Dimiringkan. Jadi nanti layarnya bisa penuh. Oke, nomor 9 itu ada 2 buah paragraf. 2 teks, ada teks 1, ada teks 2. Kemudian permintaan soalnya kalian diminta persamaan dari kedua teks di atas. Kalian diminta mencari persamaan dari 2 teks itu. Nah, kalau mencari persamaan isi begini, mau tidak mau kita harus membaca teks yang pertama. Pelan-pelan ya kita baca ya. Untuk menjaga kesehatan mata, salah satunya kita mengonsumsi wortel. Wortel memang banyak mengandung vitamin A yang sangat dibutuhkan oleh mata. Oleh karena itu, banyak orang mengonsumsi wortel sebagai sayuran. Akan tetapi, sumber vitamin A bukan hanya dari wortel. Buah-buahan lain seperti labu, mangga, stroberi, dan tomat juga merupakan sumber vitamin A. Nah, jadi teks yang pertama itu membahas tentang vitamin A dari buah-buahan. Awalnya membahas tentang vitamin A di dalam wortel. Jadi teks yang pertama itu membahas tentang vitamin A yang terkandung dalam wortel dan sayur buah yang lain. Terus kita lihat teks yang kedua. Sudah sejak lama buah wortel diketahui banyak memiliki manfaat. Salah satunya adalah untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh karena kandungan vitamin C-nya yang bisa menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit. Selain itu, juga sangat baik untuk kesehatan kulit. Kandungan berbagai zat dan vitamin yang banyak pada wortel menjadikan wortel sebagai sayuran yang memiliki banyak manfaat. Nah, teks yang kedua ini membahas tentang manfaat sayuran wortel. Nah, yang pertama tadi membahas tentang manfaat vitamin A dan bahan-bahan yang mengandung vitamin A. Terus persamaan kedua teks itu apa? Kita lihat pilihannya. Manfaat dari wortel. Manfaat dari wortel. Ini di teks yang kedua ada tidak manfaat dari wortel? Menyebutkan manfaat dari wortel. Ada ya? Ada. Terus kemungkinan yang A itu jawaban ya. Kita lihat yang B. Kita lihat yang B. Kebutuhan akan wortel. Tidak ada ya yang menyatakan kebutuhan akan wortel ya. Berarti itu bukan jawaban. Terus yang C, cara mengkonsumsi wortel. Ada tidak itu? Di kedua teks itu tidak ada. Kemudian yang D, pencegahan penyakit dengan wortel. Pencegahan penyakit dengan wortel. Ini juga bukan jawaban. Jadi persamaan kedua teks itu adalah mengenai manfaat dari wortel. Teks yang atas ini manfaat wortel yang mengandung vitamin A sehingga manfaatnya baik untuk mata. Nah, teks yang kedua menyatakan bahwa wortel itu memiliki banyak manfaat. Nah, jadi kesamaannya adalah manfaat dari wortel. Gitu ya. Itu pilihan yang jawaban yang benarnya di A. Yang sama merah-merah ini berarti salah. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Kita lanjut ke nomor 10. Kita lihat ininya dulu. Isian yang tepat untuk melengkapi tabel secara berurutan adalah isian yang tepat untuk mengisi tabel. Artinya yang diminta adalah ini, angka di sini, angka di yang Pak Guru kuning-kuning itu, dan angka di sini. Nah, yang diminta berarti angka di beras kualitas premium 2 dan harga beras kualitas medium 2, itu yang diminta.
Terus kita amati di bacaannya ini, kita amati. Nah, seperti itu. Besok kalau mengerjakan. Harga penjualan beras per kilo di toko sejahtera dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Beras kualitas di bawah 1, beras kualitas bawah 1, beras kualitas bawah 2, beras kualitas medium 1, beras kualitas medium 2. Ini sama dengan yang di sini. Nah, berdasarkan data 4 Februari 2022, harga beras kualitas bawah 1 11.800 ini. Nah, sedangkan harga beras kualitas bawah 2 1.000 lebih murah. Beras kualitas bawah 2 1.000 lebih murah. Itu yang perlu diperhatikan. Berarti di sini isinya berapa ini? Kalau 1.000 lebih murah dari bawah 1. Berapa? 10.850. 10.850 rupiah. Ya. Wah, tak warnai apa ya? Hijau ya. Tak warna hijau ya. 10.850 rupiah. Terus kita lihat yang di bawah nanti. Sementara harga beras kualitas medium 1 sekian. Sedangkan harga beras kualitas medium 2 itu Rp250 lebih murah dari harga beras kualitas medium 1. Nah, yang di sini berarti 250 lebih murah. Berarti harganya berapa? 11.600 rupiah. Yang di sini 11.600 rupiah. Nah, jadi jawabannya 10.850 dan 11.600. Lihat di pilihan A, B, C ini yang mana? 11.600 ini bukan jawaban. Bukan jawaban ya. Terus 11.800. Maaf, yang ini 800 ya. Bukan 850 ya, 10.800. Terus yang ini berarti 11.850 ini berarti ini juga bukan jawaban yang benar. Karena ini 10.800. Nah, tinggal kita punya dua pilihan. Nah, yang di sini 10.800 semua ya ini ya sudah ya. Ini sudah dari 10.800 dan yang ini jawaban yang tersisa 11.800. Yang ini 10.800. Nah, artinya yang ini bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke, tadi di sini sudah kita jawab 10.800 karena 1.000 lebih murah. Terus yang ini 11.600 karena 250 lebih murah. Sehingga jawabannya 10.800, 10.800 dan 11.600 yang D. Gampang sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke nomor 11. Ini teks bacaan ini untuk menjawab nomor 11 dan 12. Nah, nomor 11 kita lihat. Kita lihat. Para penghuni hutan merayakan kemenangan kepergian kodok-kodok itu dengan titik-titik. Kita tandai dulu. Yang harus kita perhatikan yang Pak Guru beri warna kuning. Terus pertanyaan yang nomor 12 yang diminta. Tokoh utama pada cerita itu. Tokoh utama. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 11, kita baca seperlunya saja. Kalau sudah ketemu jawabannya, nanti kita hentikan baca. Nomor 11 ya, kita baca ya.
Teksnya kita baca. Hore, teriak para serangga ketika melihat kodok-kodok itu pergi. Para penghuni hutan lain segera mengadakan pesta akan kepergian kodok-kodok itu. Mereka sangat senang kepada Paman Belalang. Untuk merayakan kemenangan itu, mereka mengangkat tubuh Paman Belalang sambil menari-nari. Sudah ketemu belum jawabannya? Ya. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Jawabannya ini yang A ini mengucapkan terima kasih kepada Paman Belalang. Jawabannya apa bukan? Yang A itu jawabannya apa bukan? Bukan. Bukan. Terus kita lihat yang B. Ikut merayakan. Wih. Nah, Bukan. yang B juga bukan ya. Yang B bukan. Terus yang C, bermain gitar. Jawabannya apa bukan? Bukan. Mengangkat tubuh Paman Belalang sambil menari-nari. Di sini tadi ada ya. Mengangkat tubuh Paman Belalang sambil menari-nari. Nah, itu jawabannya. Ini untuk yang nomor 11. Sekarang nomor 12, tokoh utama. Tokoh utama pada sebuah cerita itu biasanya paling banyak disebut. Nah, yang paling banyak disebut, yang disebut berulang kali, paling banyak, siapa di situ? Paman Belalang, Mbak Guru. Oke, berarti kakek cacing bukan ya? Tak warna merah ya yang bukan ya? Lodi juga bukan ya? Lodi bukan. Roro juga bukan. Yang banyak disebut dalam cerita ini adalah Paman Belalang. Oke, jadi untuk menjawab soal nomor 11, ini kita tidak perlu membaca seluruhnya. Kalau sudah ketemu jawabannya, sudah hentikan bacanya. Biar kita menghemat energi otak. Ya. Kemudian untuk mengisi nomor 12, tokoh utama. Untuk menemukan tokoh utama, cari saja tokoh yang paling sering disebut siapa di sini. Tokoh yang paling sering disebut adalah Pak Belalang. Kita lihat Paman Belalang berapa kali disebutkan. Paman Belalang. Oke, kita lihat. Satu. Terus ini. 2. Ini. 3. Mana lagi? Ini. 4. Mana lagi? Ini 5. Nah, ternyata Paman Belalang itu dalam bacaan itu, dalam cerita itu, penyebutannya diulang sampai 5 kali. Sementara tokoh yang lain tidak ada yang diulang. Tidak ada yang diulang lebih dari 5 kali. Nah, maka bisa kita pastikan tokoh utamanya adalah Paman Belalang. Itu cara yang paling mudah. Atau biasanya mungkin Paman Belalang ini disebut dengan kata ganti, misalnya dia, misalnya ia. Tapi kalian juga harus membaca teks yang ini secara sekilas, biarpun secara sekilas kalian harus membaca untuk mencari tokoh utama ini. Itu ya. Biarpun tidak diperhatikan betul, tapi kalian harus baca. Biarpun cuma sekali. Kemudian cari tokoh yang namanya diulang-ulang yang mana. Tuh, nomor 12. Terus nomor 13 sekarang. Kalian diminta menjelaskan latar tempat. Kalian sudah pernah dapat materi ini kan? Latar tempat, latar waktu, alur, plot,
konflik. Pernah kan dalam sebuah cerita fiksi? Nah, ini yang ditanyakan adalah latar tempatnya. Itu kejadian itu tempatnya di mana? Kita lihat. Pagi-pagi Naira sudah selesai bersiap-siap untuk pergi. Sebelum pergi, Naira terlebih dahulu sarapan bersama ayah dan ibunya di rumah. Sudah ketemu belum latar tempatnya? Tempatnya sudah ketemu belum? Kejadian itu, cerita itu terjadi di mana? Di puskesmas bukan. Di puskesmas bukan. Di balai desa bukan. Di rumah ya. Di kantor bukan. Biarpun di sini disebut kata-kata puskesmas, balai desa, hari ini ia berencana pergi. Berencana kan belum. Terus pergi puskesmas. Puskesmas terletak di sebelah timur balai desa. Nah, dia akan beri di antar ibunya karena ayahnya pergi kantor. Ada beberapa kata yang menyebutkan tempat. Ada kata puskesmas, ada kata balai desa, ada kata kantor. Itu nama-nama tempat. Tapi latar tempat yang dimaksud itu bukan nama tempat yang disebutkan di cerita. Bukan nama tempat yang disebutkan di cerita, tetapi latar tempat itu adalah kejadian itu terjadi di mana. Nah, ini tadi kan pagi-pagi sebelum Naira pergi, sarapan dulu di rumah bersama ayah dan ibu. Berarti ceritanya itu ada di rumah. Sampai ini bingung tidak? Tidak. Nah, oke. Pak Guru. Oke. Kita lanjut ya. Ada teks. Teks ini untuk menjawab nomor 14 sampai 16. Untuk menjawab nomor 14 sampai 16. Kita lihat nomor 14 itu mintanya apa soalnya? Watak. Aduh. Bentar, malah ketarik. Nomor 14 itu mintanya adalah watak. Nomor 15. Nomor 15 mintanya adalah akhir konflik. Akhir konflik. Nomor 16 kalian diminta menyebutkan amanat. Nah, watak. Kalau watak bisa kita baca teksnya sampai ketemu. Kalau belum selesai baca sudah ketemu ya sudah. Ya, kita cari watak tokoh bapak. Perusahaan tempat bapak bekerja bangkrut akibat pandemi COVID-19. Perusahaan mengadakan pengurangan pegawai bapak, termasuk salah satu pegawai yang di PHK. Sejak saat itu beliau memutuskan bahwa keluarga pulang kampung, membawa keluarganya pulang kampung. Bapak berjanji tidak akan kembali ke Jakarta. Bapak akan mencari pekerjaan di kota asalnya. Kata bapak, tinggal di Pekalongan lebih tenang dan biaya hidup relatif rendah. Namun, sampai sekarang bapak masih menganggur. Bapak sudah berusaha keras melamar pekerjaan, tetapi belum ada panggilan pekerjaan. Kami sekeluarga harus bersabar. Uang pesangon dari perusahaan bapak semakin menipis. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, kebiasaan membeli pakaian baru di hari raya terpaksa diabaikan. Itulah yang membuat Puput dan Putra sedih. Nah, watak bapak apa itu? Watak bapak dari cerita ini tadi. Apa? Tadi diberhentikan dari pekerjaan ya, dari perusahaan ya. Tetapi bapak tetap berusaha mencari pekerjaan. Maka sifat bapak apa itu bapak? Gigi, Pak Guru. Gigih, oke. Watak bapak gigih. Yang bukan jawaban Pak Guru beri warna
merah. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut yang nomor 15. Akhir konflik. Nah, akhir konflik. Berarti konfliknya tadi apa? Konfliknya tadi apa? Konfliknya adalah diberhentikan dari pekerjaan. Sehingga duitnya makin lama makin habis. Itu konfliknya. Nah, akhir konflik itu biasanya dicantumkan atau dituliskan di akhir cerita, bagian akhir cerita. Kira-kira yang mana ini? Akhir ceritanya tadi bagaimana? Nggak bisa beli baju baru tadi ya. Nggak bisa beli baju baru tadi ya. Kita lihat dari pernyataan yang pertama. Pilihan yang pertama. Puput dan Putra tidak bisa membeli pakaian baru saat hari raya. Atau perusahaan bawa bangkrut. Atau uang pesangon menipis. Uang pesangon dari perusahaan bawa menipis atau bawa belum dapat pekerjaan. Nah, yang disebutkan di paling akhir di antara 4 ini, di antara 4 pilihan ini, yang mana? Sepertinya yang belum mendapatkan pekerjaan. Bapak belum mendapatkan pekerjaan. Ini disebutkan di awal apa di akhir? Yang A, Pak Guru. Itu disebutkan di awal atau di akhir? Yang D itu? Di awal, Pak Guru. Di awal. Oke, berarti bukan jawaban ya. Uang pesangon dari perusahaan menipis. Itu di awal atau di akhir? Di awal. Di awal. Nah, terus perusahaan bawa bangkrut. Di awal atau di akhir? Di awal. Di awal juga. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Pupu dan Putra tidak bisa membeli pakaian baru saat hari raya. Oke. 16. 16 ya. Amanat sekarang. Amanat itu pesan. Pesan moral. Nah, amanat. Coba kita Pak Guru tunjukkan dulu tentang amanat biar kalian nggak bingung. Bentar ya. Ini waktunya tinggal berapa menit ini? Aduh, ini laptop Pak Guru dan rodo anu ini. Sebentar. Aduh, laptop Pak Guru agak lambat ini. Sabar ya. Ya. Sabar. Aduh, laptopnya Pak Guru ini salah ini. Kalian masih ingat nggak kemarin tentang paragraf persuasif? Nah, masih ingat nggak yang semalam? Paragraf persuasif itu biasanya
Maaf sekali ini laptopnya Pak Guru agak ini. Wifi-nya lambat. Kita kembali ke soal aja ya. Amanatnya, pesan moralnya apa ini? Pesan moral itu pasti sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa diteladani. Apa kira-kira? Yang mana kira-kira? Mohon petunjuk kepada Tuhan atas musibah. Itu amanat atau bukan? Bukan amanat dari cerita itu ya. Kemudian sabar menghadapi masalah kehidupan. Mungkin ini ya. Terus pantang menyerah untuk meraih kesuksesan. Tidak ada tuh ya di bacaan tadi ya. Jadi bukan jawaban. Menghemat uang. Ini juga bukan jawaban. Jawabannya yang benar adalah sabar menghadapi masalah kehidupan. Oke, waktunya tinggal sekitar 5 menit. Pak Guru akhiri saja. Dan ini koneksi internet di tempat Pak Guru, wifi-nya Pak Guru juga sedang tidak bagus. Laptopnya juga sedang bermasalah. Mudah-mudahan kalian jelas. Nanti rekamannya saya upload ke YouTube ya. Yang mungkin malam ini mengikuti tidak jelas atau mungkin tidak bisa mengikuti, nanti bisa menyimak videonya kembali, video rekaman pembelajaran ini di YouTube. Oke ya. Itu saya akhiri malam ini. Selamat melanjutkan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya Yumnya ya. Ya. Ini koneksi bagus, jadi bermasalah. Oke, selamat malam semua.